Ya, baiklah. Kita lanjutkan kepada skala ukur variabel. Ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui ya apa yang dikatakan dengan unobserved variable, ya, mana dikatakan dengan observed variable, ya. Kemudian apa yang dikatakan dengan variabel manifest, ya, dan juga variabel laten, gitu kan? Udah bisa dibedakan ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang skala, ya. Ya, bagaimana supaya variabel itu terukur? Ya, maka harus ada namanya skala, ya. Jadi skala ini apa ya? Skala ini terdiri dari beberapa jenis, ya. Ada yang namanya skala nominal, ya. Jadi skala nominal itu adalah seperti kategorikal, ya. Jadi apakah kategori laki-laki atau perempuan, ya, atau kategori kotanya Bandung, Malang, ya, lahir di kota kelahirannya Surabaya, Padang, ya, atau status perkawinannya. Nah, itu dikatakan dengan skala nominal, ya. Jadi sifatnya nominal itu 1 dan 0, ya, atau kategori, gitu ya. 1, 2, 3, ya, itu adalah kategori, ya. Agama, ya, itu adalah skala nominal, ya. Nah, inilah contohnya, ya. Nah, variabel skala nominal itu status perkawinan, ya kan, agama, gitu kan, jenisnya mana, ya, kategorinya mana, itu adalah skala nominal, ya. Jadi catatan dimensinya bersifat terpisah, ya, tidak bertingkat, gitu ya, sehingga tidak dapat diberi nilai, ya. Angka dalam kolom bukan nilai atas dimensi, tapi merupakan hitungan, ya. Jadi sifatnya skala nominal itu mengkategorikan, ya. Nggak mungkin orang memilih status perkawinan belum menikah dengan menikah, ya, atau duda atau duga danda. Pasti memilih salah satunya, kategorinya, kan gitu ya. Itu namanya skala nominal. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Nah, jadi skala ordinal skala yang bagaimana itu? Yaitu skala yang menyatakan sesuatu lebih dari yang lain, ya. Itulah namanya skala nominal, ya. Jadi memberikan nilai peringkat terhadap dimensi variabel yang diukur sehingga menunjukkan suatu urutan penilaian, ya, atau tingkat preferensi. Nah, itu dia dikatakan skala nominal. Misalnya, sebutkan peringkat pilihan saudara terhadap wilayah pemasaran Jawa Timur. Nah, apakah Pasuruan, Gersik, ya, Madiun, Lumajang, Kediri. Nah, ini semuanya adalah kategori preferensi, ya, memilih. Jadi kalau yang pilihannya Pasuruan, gitu ya, maka preferensinya memilih Pasuruan, ya. Dan menyatakan peringkat, ya, atau juga jarak. Jadi mencakup konsep kesamaan jarak hingga jarak antara 9 dan 10 dengan jarak 15 dan 16, ya. Contohnya, ya, skala jenis skalanya adalah skala Likert yang sifatnya 5 titik, ya. Jadi sifat dari skala ordinal ini haruslah ganjil, ya. Jadi 5. Nah, berarti 5 itu sangat setuju, ya. 4 setuju, ya, netral. 3, ya. 2 tidak setuju, ya. 1 sangat tidak setuju. Nah, ini merupakan skala peringkat, ya, atau juga jarak konstruk atas variabel yang diukur, ya. Nah, itu skala yang kedua. Skala yang ketiga adalah skala yang keempat, itu adalah skala rasio, ya. Jadi skala rasio itu 0 sampai tak terhingga, ya. Jadi menunjukkan peringkat, jarak, perbandingan atau yang variabel yang diukur, ya. Kesimpulannya, skala rasio menyatakan sesuatu sekian kali besarnya dari yang lainnya. Skala interval yang menyatakan suatu lebihnya dari sekian yang lain. Skala ordinal itu menyatakan suatu lebih dari yang lain, ya. Skala nominal menyatakan kategori. Nah, jadi kalau menurut pemeringkatan, ya, yang paling tinggi skala yang mana? Ya, adalah skala rasio, ya, nomor 1. Nomor 2 apa? Skala interval, ya. Nomor 3 apa? Skala ordinal, ya. Nomor 4 apa? Skala nominal. Nah, jadi kalau kita mau nyusun skripsi, mau dapat data yang valid, berarti data apa? Jadi skalanya. Kalau mau yang valid. Rasio, Pak. Ya, rasio, ya. Jadi sebaik-baiknya penelitian itu adalah menggunakan skala rasio. Nah, itu. Kenapa? Ya, skala yang dijamin, ya, kebenarannya karena berasal dari suatu data sekunder, ya, dari pihak ketiga, ya, yang sudah diolah oleh lembaga atau individu pihak ketiga yang kompeten, ya. Jadi skala rasio menyatakan sesuatu sekian kali besarnya. Apakah dia dibagi, misalnya, berarti misalnya
100 dibagi 1000 berarti 10%. Nah, itu adalah skala rasio. Atau bukan hanya menyatakan suatu pembagi ya, tetapi juga jumlah ya. Misalkan apa? Berapa jumlah beras raskin yang diterima keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3. Itu adalah skala rasio. Ya, misalnya satu keluarga mendapatkan beras 3 bantuan 3 kg. Itu skala rasio ya. Nah, jadi keluarga yang kedua mendapatkan beras 4 kilo. Yang ketiga 3,7 kilo. Nah, misalnya. Itu adalah skala rasio ya. Jadi skripsi nantinya ya itu tadi ya, kalau lebih bagusnya memang menggunakan skala rasio ya. Nah, instrumennya. Jadi dalam mengukur penelitian, alat yang digunakan peneliti untuk mengukur fenomena alam dan sosial itu menggunakan menyusun instrumen ya, teori ya, dari teori semuanya. Ya, jadi kalau kita penelitian data sekunder gitu ya, asal mulanya dari teori. Ya, dari teori turunlah konstruk. Nah, jadi atau disebut dengan konsep, ya kan? Konstruk atau juga konsep pada pertemuan sebelumnya itu menjadi variabel yang namanya manifest ya. Ya, variabel manifest ya, konsep itu. Manifest itu adalah konsep. Konstruk ya. Dari atau juga variabel. Nah, itu ya. Atau juga dimensi. Nah, itu ya. Dari dimensi turunlah indikator. Ya, dari turun indikator lalu instrumen. Nah, ini yang dikatakan dengan mengukur fenomena alam dan sosial ya, urutannya ya dalam menyusun instrumen penelitian. Nah, cara menyusun instrumen penelitian ya, perhatikan ya variabel yang tersurat di dalam rumusan. Ya, definisikan variabel tersebut dengan mengacu pada pendapat ahli ya. Nah, jadi biasanya variabel-variabel itu asal mulanya dari teori ya, dari pendapat ahli ya, yang dikatakan variabel ya. Cari dimensinya. Nah, dimensi dari variabel itu misalnya ada 3. Ya, misalnya apa? Misalnya cantik. Ya, cantik itu adalah variabel misalnya ya. Dimensinya apa? Yang dikatakan cantik. Pertama putih. Nah, itu dimensi cantik gitu kan. Yang kedua apa? Yang kedua ya misalnya apa ya? Atau contoh yang lainnya, misalnya motivasi gitu ya. Dimensinya apa motivasi? Ya, itu ada motivasi yang pertama ya kan, ada motivasi yang kedua atau motivasi yang ketiga misalnya. Atau misalnya variabel kualitas laporan keuangan, apa dimensinya? Ya, kualitas laporan keuangan dimensinya pertama adalah dimensi yang pertama akurat ya. Yang kedua komplit, lengkap. Yang ketiga relevan. Nah, itu kan. Yang keempat andal. Nah, itu dimensi dari kualitas ya. Jadi laporan keuangan yang berkualitas itu apabila memenuhi syarat pertama relevan ya. Yang kedua andal, yang ketiga akurat, yang keempat dapat diandalkan. Nah, itu. Lalu kita cari indikatornya. Nah, indikatornya apa? Kalau misalnya dimensi akurat atau dimensinya andal, atau dimensinya relevan. Nah, tinggal dicari apa indikatornya secara teori ya. Formulasikan indikator itu ke dalam bentuk daftar kalimat pertanyaan ya, atau pernyataan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau nyusun kuesioner, ya harus turunnya dari indikator ya. Harus indikator itu turunnya dari dimensi. Harus turunnya dimensi itu dari variabel. Ya, tanpa melakukan itu, maka kita tidak akan bisa menyusun kuesioner ya. Karena kuesioner itu asalnya dari indikator ya, sehingga menjadi kalimat ya, sehingga menjadi pernyataan ya yang ditanyakan. Yang semulanya dari teori itu ya, teorinya ada ya. Nah, jadi misalnya ini, rumusan masalahnya sejauh mana pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja karyawan. Nah, jadi kalau dia sejauh mana pengaruh motivasi terhadap prestasi, itu asal mulanya dari mana? Dari teori. Pengaruh motivasi. Berarti teori motivasi. Apa itu? Nah, teori motivasi dari mana? Menurut Terry, halaman 30 dalam bukunya, gitu kan. Nah,
Motivasi adalah keinginan untuk yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan. Ya. Nah, itu namanya variabel yang turunnya dari teori. Gitu ya. Jadi berdasarkan definisi ini, seseorang bertindak untuk melakukan sesuatu karena ada rangsangan yang bisa merupakan pemenuhan kebutuhannya. Jadi kita hubungkan dengan teori Maslow tentang teori hierarki. Nah, jadi yang dikatakan dengan motivasi itu, apakah motivasi kebutuhan itu, needs itu meliputi needs fisiologis, need keamanan, need rasa aman, need kebutuhan sosial, need harga diri, dan need aktualisasi. Jadi 5 ini yang dikatakan dengan turunnya dimensi kebutuhan. Nah, itu. Nah, kelima tingkat kebutuhan ini sebagai dimensi dari motivasi. Ya. Jadi dari setiap dimensi ini, carilah indikatornya. Cari indikatornya. Nah, itu caranya mau menyusun kuesioner ya, yang terdiri dari beberapa indikator ya, sehingga menjadi pertanyaan atau pernyataan yang ditanyakan di dalam kuesioner ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tapi pertanyaan saya mungkin agak nyambung ke skripsi, Pak. Nanti untuk kita ngambil skripsi itu, Pak, itu skripsinya itu kayak empiris atau studi kasus gitu boleh, Pak? Nah, kalau dia skripsi, ya kan itu boleh yang dikatakan analisa. Jadi kalau bicara analisa atau juga analisis, itu adalah studi deskriptif. Ya. Apakah deskriptifnya kualitatif, apakah deskriptifnya kuantitatif. Nah, mau pilih yang mana? Nah, itu boleh-boleh saja ya. Cuman dalam hal ini, selera kan gitu kan, pembimbing ya. Pembimbingnya mau mengarahkan kemana? Apakah pembimbingnya menyukai yang kualitatif, apakah pembimbingnya mengarahkan yang ke kuantitatif. Nah, jadi deskriptif, ya studi deskriptif terdiri dari 2 ya, deskriptif kuantitatif, deskriptif kualitatif. Nah itu. Jadi kalau bicara skripsi ya, mau yang mana? Kuantitatif atau juga kualitatif. Jadi pendekatan kuantitatif ya berdasarkan pada analisa, gitu kan, analisis, ya, yang disimpulkan, gitu kan. Sementara kalau dia kuantitatif ya berdasarkan pada pengujian empirik ya atau empirical study ya, ada pembuktian hipotesa, ada pengujian hipotesa, ada menggunakan alat untuk membuktikan hipotesa. Nah, itu namanya penelitian kuantitatif ya. Apakah menerima H0 atau juga menolak H0 ya. Itu adalah penelitian kuantitatif. Itu. Tergantung ya. Jadi mana yang mau suka. Tapi kalau kebanyakan mahasiswa sekarang skripsinya adalah kuantitatif. Nah, itu sekarang ini ya. Kalau dulu ya tahun 90-an bagaimana membuktikan activity based costing, penerapan teori activity based costing. Nah, kan dulu itu. Bagaimana membuktikan, mau mendeskripsikan penyusunan anggaran ya, penjualan pada PTA. Itu dulu gitu kan. Itu namanya studi kasus gitu ya, atau juga deskriptif ya, atau juga kualitatif ya. Membuktikan teori atau penerapan teori gitu. Nah, sekarang perubahannya udah banyak ya. Kebanyakan menggunakan pembuktian empirik, ya, empirical study. Jadi bukan lagi penerapan teori ya, tetapi membuktikan teori. Nah, itu. Nah, jadi inilah diturunkan ya. Harus dibuat operational variable ya dalam skripsi itu. Jadi operational variable, mana variabelnya? Mulai dari variabel independen ya, variabel dependen ya. Tentukan mana variabelnya. Misalnya variabel motivasi ya. Dimensi motivasi itu ada ya motivasi fisiologis, motivasi keamanan, motivasi kebutuhan sosial, motivasi harga diri, motivasi aktualisasi diri. Nah, ini adalah dimensi motivasi ya. Contohnya bagaimana ini? Ya, kenapa orang tua ya bekerja gitu kan untuk anaknya? Ya, karena dimensinya ada. Pertama dimensi fisiologi supaya anaknya makan kan gitu kan. Kalau orang tua nggak kerja, anak nggak makan, anak nggak sekolah kan gitu kan. Berarti itu adalah motivasi yang pertama, dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, keamanan dan rasa, ya rasa aman gitu kan. Kalau orang tua bekerja, maka harus beli rumah. Tujuannya apa rumah? Ya bisa
terlindungi, ya kan? Aman dia kan? Aman dari apa? Aman dari gangguan kerja, aman dari hujan, aman dari panas, kan gitu. Kemudian motivasi orang tua bekerja apa yang ketiga? Kebutuhan sosial. Ya artinya dengan adanya bekerja maka akan ada interaksi dengan pihak lain, gitu kan. Kemudian yang dimensi yang keempat, kenapa orang tua bekerja? Untuk harga diri. Harga diri kenapa ya? Agar dapat dihargai. Ada prestasi kerja, ada penghargaan. Ya, kalau ada penghargaan orang giat bekerja. Semua dimensi motivasi. Dimensi yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi ingin aktualisasi diri. Jadi kalau orang ada apa katanya kan ada pulang kerja dia buat status katanya di media sosial. Wah, pulang kerja capek katanya. Ya tujuannya apa? Aktualisasi diri bahwasanya dia bekerja dan dia lelah. Nah, sehingga akan ada aktualisasi diri di misalnya di media sosial. Nah, dari 5 dimensi itu ya, turunlah beberapa indikator. Jadi indikator dimensi fisiologis itu ada berapa secara teori. Menurutnya misalnya menurut teori bukunya si A, yang dikatakan dengan dimensi fisiologis terdiri dari ini. 5 ya. Ini. Kebutuhan keamanan 4 katanya ya. Kebutuhan sosial 4 ya. Kebutuhan harga diri 4. Kebutuhan aktualisasi diri 3. Jadi boleh dari teori-teori yang ada atau juga boleh dari para peneliti sebelumnya yang sudah menggunakan variabel tersebut ya, yang sudah menurunkan beberapa dimensi dan beberapa indikator ya. Nah, jadi pertanyaannya ya jadi instrumen ya namanya ini ya. Jadi instrumennya ini 5 pertanyaan. Kenapa? Karena indikatornya 5 pertanyaan. Ya kan? Jadi enggak seharusnya indikatornya 5 tapi pertanyaannya harus 5. Enggak ya. Bisa aja indikatornya 5, pertanyaannya ada 12. Gitu kan? Tapi kalau dari sisi penelitian orang yang menjawab pertanyaannya terlalu banyak bosan, gitu kan? Orang akan tidak konsentrasi. Makanya dalam memilih indikator yang menjadi pernyataan atau juga pertanyaan itu haruslah idealnya ya minimal 3 gitu kan. Kenapa minimal 3? Kenapa nggak 1? Ya karena nanti ketika ada uji kualitas data yang namanya uji uji namanya yang namanya uji validitas, ya kan? Kalau nggak lolos uji validitas terbuang kan gitu kan? Ya sehingga pertanyaan itu minimal ya kalau sebaik-baiknya 3, jangan 1 atau jangan 2. Ya, kalau 1 nanti dari sisi validitasnya kalau nggak memenuhi ya dibuang. Nah, itu ya. Nah, ini juga indikator indikator dari dimensi kebutuhan, misalkan ada 4. Tapi boleh aja ya pertanyaannya ada 10, misalnya, boleh aja ya. Ini dia juga ya, indikatornya 4, ya pertanyaannya ada 4, minimal gitu ya. Jadi nggak boleh indikatornya 4, pertanyaan malah 2. Ya nggak bisa. Kenapa? Ya karena indikator itu nantinya lahirnya pertanyaan menjadi atau juga pernyataan. Diterima dengan baik sesama, gitu kan? Nah ini juga akan turun itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Nah, jadi pertanyaannya itu inilah. Jadi turunlah dia menjadi pertanyaan. Instrumen kuesioner berupa pertanyaan skala Likert. Dia harus ganjil ya. Jadi boleh 7, boleh 9, ya boleh apa ya? 7, 9, 13 gitu kan. Yang penting ganjil. Kenapa harus ada ganjil? Karena harus ada pernyataan yang netral. Ya, kalau nggak ada pernyataan yang netral, orang mau jawab saya kan netral gitu kan. Nah, berilah kesempatan orang untuk menjawab netral. Nah, itu kalau kita membuat kuesioner ya. Jadi skalanya nggak boleh 4. Kenapa? Kalau dia nyusunnya 4, berarti kita nggak bisa memberikan orang menjawab netral. Nah, itu ya. Kenapa pertanyaan itu harus ganjil ya? Karena sisi kiri 2, sisi kanan 2. Kan gitu kan. Nah, inilah yang dikatakan dengan instrumen kuesioner ya. Nah, jadi pertanyaannya ada 6. Turunnya dari ada 6 indikator. Boleh ya. Dimensinya ada 1 tadi. Oke. Ada pertanyaan silakan sebelum melangkah lebih jauh.
Silakan. Ya, kalau tidak ada lanjut. Ini juga ya, sampai 11 pertanyaan. Sampai 16 pertanyaan ya. Nah, 20 ya. Nah, variabel lainnya juga seperti itu ya. Variabel prestasi kerja dimensinya ada 6 ya. Indikatornya ada banyak ya. 6 kali 3, 18 misalnya ya. Instrumennya ada 18 pertanyaan minimal ya. Gitu ya. Ini pertanyaannya. Oke ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, saya kira itu saja ya terkait dengan yang namanya skala ya dan menyusun operasional variable. Jadi kalau dalam skripsi operasional variable itu haruslah dibuat di dalam tabel ya. Jadi nggak lagi